Dan pada malam harinya, tepatnya pada tanggal 19 Februari tahun 2001, banyak banget korban jiwa yang bergelimpangan, kepalanya tuh putus-putus. Halo Assalamualaikum, welcome back to my video. Ketemu lagi sama aku Dia, and welcome to Kamar 13. Oke, hari ini kita ketemu lagi. So, hari ini aku akan membahas tentang hal yang spesial, yaitu perang suku yang pernah terjadi di Indonesia. Perang suku ini mungkin udah nggak asing lagi ya di telinga kalian semua, karena perang suku ini adalah perang Sampit. So, kalau kita tahu, perang Sampit ini sendiri adalah perang suku antara suku Dayak dan juga suku Madura yang terjadi di Sampit, Kalimantan Tengah. Perang berdarah ini sendiri udah pernah terjadi sebelumnya, jadi ini bukanlah satu-satunya perang ya yang mengakibatkan banyak banget korban jiwa, banyak banget korban-korban dari perang suku ini sendiri. So, daripada kalian penasaran, langsung aja kita mulai ceritaku pada hari ini. Tapi sebelumnya aku ingatkan lagi untuk kalian, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share ke teman-teman kalian yang lain, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya aku semakin semangat untuk mengupload video-videoku berikutnya. And well, check it out. So, perang Sampit ini sendiri sebenarnya terjadi pada tahun 2001-an, Tapi sebenarnya perang Sampit ini tidak ujuk-ujuk tuh bahasanya. Tidak langsung aja terjadi di tahun 2001 ini. Sebelumnya ternyata perang antara kedua suku, yaitu suku Dayak dan juga suku Madura ini sudah ada di tahun 1996 dan juga 1997, Jadi perang yang antara kedua suku ini di tahun 2021 ini terulang lagi ya. Tapi sebelumnya di tahun 1996 dan juga 1997 ya, perang antara kedua suku ini sudah pernah terjadi, bahkan memakan korban hingga 600 jiwa. Tapi pada saat 300 orang suku Dayak ini sudah sampai di tempat hiburan itu dan juga mencari pelaku pembunuhan dari si Sandong dan gak ketemu, padahal hal ini udah terlalu lama ya diurus oleh tim kepolisian. Nah, hal ini membuat suku Dayak merasa kalau permasalahan ini seakan-akan kayak gak diurus dan semakin disembunyikan siapa pembunuh dari si Sandong sendiri. Nah, dari hal ini sendiri membuat kemarahan dari suku Dayak ini semakin memuncak, Bahkan, suku-suku Dayak ini merusak sarana umum dan juga 2 tempat hiburan yang ada di sana, yang kebetulan ya, pemilik dari tempat hiburan ini adalah suku Madura. Nah, dari hal ini juga mengakibatkan banyak banget orang Madura, hampir 1000-an lebih, ini mengungsi ke luar daerah, bahkan ke luar pulau, Dan orang-orang Dayak ini juga mendengar kabar bahwa pembunuh dari si Sandong ini sempat kabur ke daerah sebelah, yaitu kota Sampit. Dan pada tanggal 18 Februari tahun 2001, tepatnya pada pukul 1 dini hari, sekelompok orang Dayak ini mendatangi kota Sampit dan menyerang sebuah rumah yang dimiliki oleh suku Madura yang bernama Matayu, Dan dari hal ini sendiri, 4 orang dinyatakan tewas dan 1 orangnya luka-luka, Dan semuanya adalah suku Madura. Dan otomatis dong, orang-orang Madura yang mendengar dan juga mengetahui hal ini gak terima dong, kalau misalkan orang sukunya ini diserang secara tiba-tiba oleh suku Dayak. Dan akhirnya pada keesokan harinya, orang-orang suku Madura ini mendatangi beberapa rumah suku Dayak yang diduga menjadi pembunuh dari korban di rumah Matayu tadi, Nah, sebenarnya orang-orang Madura yang datang ke rumah suku Dayak ini, yaitu tepatnya rumah Siti Mil yang diduga menjadi pelaku pembunuhan, ini udah datang sama polisi dan juga membawa Siti Mil dan ditetapkan sebagai tersangka. Tapi ya, karena orang Madura ini udah tersulut emosi, udah keburu marah, udah keburu nggak terima ya, orang-orang Madura ini tetap membakar rumah Timil dan hal ini menjadikan ada korban jiwa, yaitu sebanyak 3 orang tewas terbakar dan semuanya itu adalah orang suku Dayak.
Tapi beberapa jam setelah itu, tim kepolisian ini sudah menangkap dan juga mengamankan semua tersangka yang membakar rumah Siti Nining tadi, Rek. Bahkan polisi ini juga sudah menyita beberapa senjata-senjata tajam seperti tadi itu celurit, golok, parang, apalagi. Pokoknya semuanya itu udah diamankan oleh tim kepolisian. Walaupun begitu, hal ini tetap membuat antara kedua suku, yaitu suku Dayak dan juga suku Madura, ini terus memanas gejolaknya dan juga nggak padam-padam emosinya, Rek. Dan pada malam harinya, Rek, tepatnya pada tanggal 19 Februari tahun 2021, banyak banget korban jiwa yang bergelimpangan, kepalanya tuh putus-putus kayak gitu. Itu dikarenakan orang Madura yang saling menyerang ke orang Dayak, Rek. Bahkan orang-orang Madura ini berhasil menguasai seluruh kota Sampit hampir 2 hari. Walaupun pada saat itu wakil gubernur ini sudah mengirimkan sebanyak kurang lebih 300 anggota TNI untuk mengkondusifkan wilayah Sampit. Tapi di hari ketiga, tepatnya tanggal 20 Februari tahun 2001 ini, orang-orang suku Dayak yang berasal dari luar kota ini berbondong-bondong datang ke Sampit untuk membalaskan dendamnya kepada orang Madura yang udah ngebunuh keluarga-keluarga mereka yang berasal dari suku Dayak ini, Rek. Nah, pada saat itu banyak banget orang-orang Madura ini yang bermukim di daerah dekatnya Sungai Mentaya. Dan orang-orang suku Dayak ini mulai berdatangan dari hilir Sungai Mentaya. Kalian coba bisa bayangin ya, datangnya orang-orang Dayak ini langsung menuju ke tempat di mana pemukiman orang Madura tinggal. Dan kalian coba bayangin deh, orang-orang Dayak ini mulai datang ya dari hilir sungai pakai perahu-perahu kayak gitu. Mereka jelas udah kayak siap berperang dan langsung menyerbu daerah di mana pemukiman orang-orang Madura. Kita udah bisa bayangin deh apa yang terjadi antara kedua suku ini. Pastinya orang-orang suku Dayak ini langsung menyapu bersih orang-orang Madura yang ada di sana dan juga orang-orang Madura yang berkeliaran. Nah, tradisi mengerikan dari suku Dayak ini udah lama banget gak pernah dilakuin lagi, hampir 1 abad. Dan pada tahun 2001 ini, tradisi mengerikan dari suku Dayak yang bernama Kayau dimulai lagi. Kayau ini adalah sebuah tradisi yang cukup mengerikan dari suku Dayak, di mana suku Dayak ini akan memenggal kepala-kepala para musuhnya. Bahkan katanya, Rek, orang-orang Madura ini banyak banget yang ditemukan meninggal tanpa kepala. Dan walaupun begitu ya, tim dari TNI dan juga Polri yang mengamankan hal ini sampai katanya kewalahan untuk mengkondisikan daerah Sampit sendiri. Dan katanya, Rek, ada yang namanya Panglima Burung dari suku Dayak. Nah, Panglima Burung ini sendiri adalah salah satu tokoh yang bisa membuat orang-orang suku Dayak ini menjadi sangat amat kebal. Jadi seakan-akan itu orang-orang ataupun juga musuh yang mereka incar, yaitu orang-orang Madura ini, seperti hewan saat dilihat oleh suku Dayak. Jadi seakan-akan tuh kayak rasa manusianya tuh udah hilang, dan juga orang Dayak ini bisa semakin membabi buta untuk memburu orang-orang dari suku Madura dan juga menebas kepala mereka. Bahkan kekuatan yang diberikan oleh Panglima Burung ini kepada suku Dayak sendiri membuat indera penciuman dari suku Madura ini kuat banget dan bisa membedakan mana yang suku Madura dan mana yang suku Dayak. Dan orang-orang Dayak ini semakin lama semakin hari itu makin bertambah, Rek, jumlahnya yang datang dari luar kota. Otomatis hal ini semakin membuat suku Dayak untuk memperluas areanya, untuk memperluas penyerangannya, dan mengakibatkan lebih banyak lagi korban, terutama suku Madura. Nah, walaupun banyak banget petugas dari tim kepolisian dan juga TNI yang terus berhari-hari untuk mengkondisikan daerah Sampit, dan tepatnya pada tanggal 28 Februari tahun 2001, tim kepolisian dan juga TNI ini berhasil membubarkan seluruh orang-orang Dayak yang masih terus berkeliaran untuk mengincar orang-orang Madura.
Nah, walaupun perang ini udah dibubarkan, tapi terjadinya perang sampit ini terus memanas di sepanjang tahun 2001 sendiri. Bahkan, Komnas HAM mencatat sepanjang tahun 2001, korban yang tewas dalam perang sampit ini mencapai 400 sampai 500 korban jiwa. Bahkan, terjadinya perang sampit ini sendiri sudah menghancurkan rumah-rumah warga dan lebih dari 20.000 warga pendatang yang berada di Kalimantan ini dipulangkan ke daerah-daerahnya mempergunakan kapal dari TNI Angkatan Laut sendiri. Dan 1 tahun setelah perang sampit ini benar-benar selesai ya Rek, warga setempat dan khususnya warga dari Kalimantan Tengah ini mulai membenahi kota-kota mereka dan juga rumah-rumah yang rusak. Dan hal ini juga membuat orang-orang Madura mulai berdatangan kembali ke kota Sampit sebagai transmigran. Dalam hal ini sendiri, orang-orang Dayak yang berada di sana mengambil kesimpulan bahwa perang antar warga sebangsa ini hanya akan menimbulkan pihak yang kalah dan tidak ada pemenang. Dan untuk memperingati perperangan dari suku Dayak dan juga suku Madura atau yang biasa kita sebut dengan Perang Sampit, warga kota Sampit ini sampai membuat tugu perdamaian antara suku Dayak dan juga suku Madura supaya mereka ini terus hidup berdampingan tanpa adanya perseteruan. So, kita bisa ambil pelajaran ya Rek dari kejadian atau dari Perang Sampit ya, perang saudara ini sendiri. Ayolah sama-sama kita saling menghargai antar suku yang ada di Indonesia. Jangan pernah ada kata rasa saling ya. Oh, sukuku paling oke, sukuku paling the best nih. Suku itu niatnya mau ngehancurin kita, suku itu niatnya mau nyerang kita. Jangan pernah ada niatan sedikit pun seperti itu. Kita kembali lagi bahwa kita adalah warga negara Indonesia, kita sebangsa dan juga setanah air, satu Indonesia. And see you next video. Bye-bye.